163 Transformasi Besar 6. Apa rencana yang akan kamu lakukan? Sebagai orang luar, sulit bagi Gu Qingqing untuk ikut campur dalam masalah perceraian orang tua Li. Hal paling jauh yang ia belikan juga seperti Leng Xicheng, membantu mengarahkan Li Yuyu dengan beberapa kata dan membantunya mencari informasi kontak seorang pengacara. Mengenai keinginan untuk proses pengadilan dan memperjuangkan harta, itu adalah urusan keluarga Li. Kali ini, aku tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ibuku juga tidak akan memaafkannya, kata Li Yuyu. Suaranya terdengar penuh dengan tekad yang mantap. Li Yuyu sangat menyayangi ayahnya sejak kecil. Saat itu, kondisi keluarga mereka kurang baik. Karena ibu Li tidak memberinya uang jajan, ayah Li menyisihkan sedikit uang rokoknya untuk memberinya uang jajan. Ayah Li juga sering membiarkan Li Yuyu duduk di lehernya seperti kuda. Tetapi, sekarang ayah Li malah memilih wanita lain dan meninggalkan Li Yuyu dan ibunya hingga menjadi begitu asing. Tidak apa-apa jika dapat membantumu, Gu Qingqing juga tidak dapat berkata terlalu banyak. Keluarga Li mempunyai masalah keluarga untuk dikhawatirkan, tetapi Gu Qingqing sendiri juga memiliki masalah pekerjaan dengan kasus iklan Grup Leng. Grup Leng akan mengadakan pemilihan perusahaan periklanan dalam waktu dekat. Karenanya, Sui kurang lebih harus menuliskan kerangka dan ide periklanan. Grup Leng akan memutuskan perusahaan mana yang akan mereka pilih. Sui mungkin masih harus merekam dan menyelesaikan klip pendek sebelumnya. Ia saat ini sedang sangat sibuk. Leng Xicheng berada di Villa Xishan 2 hari ini. Gu Qingqing juga kadang-kadang melihatnya menangani beberapa dokumen resmi. Bagi Leng Xicheng, sebuah iklan itu pada dasarnya adalah masalah sekecil ujung kuku. Mungkin Leng Xicheng akan menghabiskan sedikit waktu untuk memikirkan dan memilih wanita cantik sebagai bintang iklan, tetapi untuk perusahaan periklanan mana yang bisa dipilih, itu tergantung pada kemampuan masing-masing perusahaan. Gu Qingqing tidak mungkin akan membiarkan Leng Xicheng memilih Su Yi secara langsung. Bahkan, ia lebih tidak mungkin membiarkan Leng Xicheng mengetahui bahwa ia selama ini telah bekerja di luar rumah. Keduanya terdiam sesaat di saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, Gu Qingqing bertanya, "Kalau begitu, masalah kamu dan Zhang Fuxing." Ngomong-ngomong soal ini, aku ingin bertanya, kamu ada waktu luang Sabtu ini? Sebelum hari Jumat ini, Gu Qingqing terus saja disibukkan dengan pekerjaan Lin Sui. Tugas yang paling penting adalah ide proyek periklanan Grup Leng. Karena batas waktu penyerahan ide adalah Jumat sore, Gu Qingqing jadi sangat sibuk pekan ini. Tetapi, begitu laporan diserahkan, ia sudah tidak ada banyak pekerjaan lagi. Gu Qingqing mengangguk, aku ada waktu. Mengapa? Ini Zhang Fuxing. Dia mengajakku bertemu untuk berbicara, mungkin ingin mengatakan tentang hal putus. Mengingat masalah orang tua Li Yuyu, masalahnya dengan Zhang Fuxing jadi terlihat seperti tidak terlalu menyakitkan. Meskipun hati Li Yuyu masih sedikit tidak nyaman, ia mengecek status media sosial Zhang Fuxing dan mendapati bahwa pria itu telah memamerkan kemesraan dengan kekasih barunya secara terang-terangan. Sisa harapan yang samar di hati Li Yuyu juga telah menghilang. Bertemu untuk berbicara, bahkan masih mengadakan perjamuan Hongmen. Kamu tahu dia mengajakku bertemu di mana? Dia memintaku untuk menghadiri perjamuan perusahaan mereka. Karena pacar barunya adalah seniornya dan juga kerabat jauh bosnya. Li Yuyu masih tersenyum. Setelah itu, ia mengirim foto Zhang Fuxing dan wanita itu pada Gu Qingqing saat keduanya memamerkan kemesraan mereka. Padahal, dulu dia memberitahuku bahwa dia dan seniornya ini hanya rekan kerja. Hubungan kerja ini sangat bagus. Bekerja sampai ke atas tempat tidur. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Gu Qingqing mengusap alisnya. Omong kosong. Tentu saja kamu ikut pergi bersamaku dan menguatkan keberanianku. Li Yuyu meninggikan suaranya, dia masih mengira aku orang miskin dan tidak bisa membantunya. Aku ingin memberitahunya, yang aku punya adalah uang. Kita harus datang dengan berpakaian cantik, indah, dan mahal sampai membuatnya marah. Gu Qingqing mengangguk, baik. Aku akan menemanimu pergi. Setelah menerima foto yang dikirim Li Yuyu, Gu Qingqing melihatnya sebentar dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Pacar baru Zhang Fuxing ini, mengapa rasanya tampak sedikit familiar. 164 Perjamuan Malam 1. Bagaimanapun, setelah Gu Qingqing memikirkannya dengan cermat, ia tidak dapat mengingat di mana ia pernah bertemu dengan wanita itu. Ia juga tidak berpikir terlalu banyak. Gu Qingqing menyimpan ponselnya, lalu meminum kopi yang ada di tangannya. Setelah kopinya habis, ia meremas cangkir kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Akhirnya, Gu Qingqing berbalik ke tempat kerja. Tut,
Tut. Terdengar suara dering ponsel di Sabtu siang hari. Gu Qingqing mengambil ponselnya, lalu ia langsung disambut oleh suara keras Liu Yu. Qingqing, kamu sudah siap. Orang kecil ini sudah lama siap berkemas. Bos di mana? Aku di sini. Suara jawaban itu bukan datang dari telepon, melainkan dari lantai bawah. Gu Qingqing berlari ke depan ambang jendela, kemudian melihat Liu Yu yang sudah muncul di depan villa. Ternyata Liu Yu telah membeli mobil sport Mercedes-Benz. Liu Yu melepas kacamata hitamnya, lalu melambaikan tangan ke arah Gu Qingqing. Gu Qingqing segera turun dan bertanya pada Liu Yu, kapan kamu beli mobil ini? Liu Yu tersenyum sambil mengemudikan mobilnya mendekat, karena aku membawa pengacara yang diperkenalkan oleh orang rumahmu itu. Ketika kami bertemu dengan pengacara ayahku, pihak mereka langsung panik. Jika kami benar-benar menuntut ayahku dengan tuntutan bigami, dia setidaknya harus divonis lebih dari 3 bulan penjara. Jadi, ayahku menandatangani persetujuan dengan senang hati dan kami juga telah mendapatkan uangnya. Setelah melewati masalah ini, ibuku juga berpikir terbuka dan berpendapat bahwa uang yang didapat harus digunakan. Jadi, aku langsung menyebutkan soal mobil ini. Semua biaya hari ini, aku tanggung semuanya. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan mengikutimu. Setelah Gu Qingqing masuk ke dalam mobil, Liu Yu mengemudikan mobilnya ke salon kecantikan terbesar di Yancheng. Salon itu terletak di gedung termahal yang menjual barang-barang mewah internasional di Yancheng. Begitu sampai, mereka segera turun dari mobil dan berjalan menuju salon. Begitu Liu Yu dan Gu Qingqing sampai di lantai atas dan baru saja memasuki pintu, mereka langsung dihentikan oleh seseorang. Maaf, dua nona, apakah kalian sudah membuat janji? Liu Yu mengangguk, sudah membuat janji. Segera setelah mereka memeriksa nama Liu Yu, ada seseorang yang menyambut mereka. Dua konsultan kecantikan datang dan menyapa, halo, layanan apa yang Anda butuhkan hari ini? Liu Yu menyesap kopinya dan menjawab, rias kami berdua dengan gaya formal untuk perjamuan. Tolong kirim seseorang untuk merancang penampilan kami. Nanti kami akan turun untuk membeli 1 set pakaian dan sepatu. Baik, konsultan kecantikan mengangguk. Tak lama kemudian, seseorang membawa Liu Yu dan Gu Qingqing ke mall. Meskipun Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng, ia nyaris tidak memiliki penghasilan lain selain tunjangan hidup bulanan 10.000 RMB yang diberikan Leng Xicheng. Leng Xicheng juga jarang membawa Gu Qingqing keluar untuk berbelanja. Satu gaun dari merek internasional semacam ini bisa berharga beberapa puluhan ribu yuan. Gu Qingqing belum pernah memilikinya. Liu Yu memutuskan untuk mengejutkan semua orang dengan kecantikan, sehingga secara alami ia memilih pakaian dengan liar. Ia menemukan gaun pendek bermotif macan tutul dan sepasang sepatu hak tinggi kulit buaya. Kombinasi ini jelas penuh dengan kesan liar. Sementara itu, Gu Qingqing menyukai gaya yang sederhana dan segar. Dengan mudah, ia menemukan sebuah gaun yang menurutnya bagus. Namun, ketika ia mengecek label harga, Liu Yu membungkuk dan melihat label harga gaun yang dipegang Gu Qingqing. Kemudian, ia mengangguk, gaun ini cantik. Bisa dipakai untuk keperjamuan dan juga untuk jalan-jalan keluar. Gu Qingqing malah refleks menolak, tidak. Ganti yang lain saja. Satu gaun membutuhkan biaya 16.888 RMB. Bahkan, jika tidak ada angka 1 di depannya, Gu Qingqing pun tetap merasa itu terlalu mahal. Mengapa tidak? Ini saja, kata Liu Yu tanpa ragu dan segera mengambil gaunnya. Qingqing, kamu tahu berapa banyak uang yang aku ambil dari ayahku kali ini? Sebuah rumah, ditambah 5 juta RMB uang tunai. Jika bukan karena pengacaramu itu, mungkin aku dan ibuku bahkan tidak bisa mendapatkan setengahnya. Tapi, tidak perlu tapi, ini saja, ditambahkan dengan tas dan sepasang sepatu. Liu Yu segera berbalik dan membawa Gu Qingqing untuk terus berbelanja. Begitu mereka berdua selesai berbelanja, Liu Yu membawa belanjaan mereka bagaikan trofi kemenangannya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke salon untuk dirias. Liu Yu kembali memerintahkan, pastikan temanku ini dirias dengan sangat cantik. Secantik mungkin sampai membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya bab 165 perjamuan malam 2.